Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang menyebabkan orang masuk neraka sakar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir, surah yang ke-74, mulai dari ayat 42 sampai dengan 47, memberikan penjelasan terkait 4 hal yang membuat orang masuk neraka sakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar? Lantas kita menjawab ketika itu, qalu lam nakum minal musallin. Di dunia dulu kami tidak sholat. Ayat ini yang memberikan jaminan kepastian bahwa setiap orang yang tidak sholat penghuni neraka sakar. Bapak Ibu, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita malu kepada Allah ketika kita tidak sholat. Karena seluruh potensi yang ada pada diri kita ini adalah dititip, dipinjamkan oleh Allah untuk kita gunakan. Suatu ketika titipan itu dia pinjam dan dia ambil kembali. Apa yang membuat kita malu? Ibarat seseorang meminjamkan motor, kendaraan atau sesuatu barang kepada kita. Lantas kita tidak taat, bahkan kita pertontonkan kepada si pemiliknya. Terus kemudian kita tidak mau mengikuti perintahnya. Maka sangat merugi, bahkan malu sesungguhnya orang tidak sholat saat Allah memerintahkan, dan kemudian 5 kali sehari dia undang khusus melalui muazin. Hayya 'alas shalah, mari sholat. Untuk apa sholat? Langsung dijawab, hayya 'alal falah. Di situ ada keuntungan, falahun, keuntungan. Siapa orang yang tidak suka dengan keberuntungan? Tentu suka dong. Itu yang pertama. Jadi sholatlah supaya kita tidak menjadi penghuni neraka sakar. Yang kedua, walam nakun nut'imul miskin. Bagi orang-orang yang tidak memberi makan fakir atau orang-orang miskin, kita kekenyangan, kita kelebihan, terus kita abaikan orang-orang miskin di sekitar kita. Mengapa kemudian kemiskinan itu tidak pernah habis? Siapapun presidennya, siapapun kepala daerahnya, kemiskinan tetap ada, karena itu fitrah kehidupan sosial. Karena dengan adanya kemiskinan sebagai ladang bagi orang yang memiliki kelebihan untuk berinfak, ladang amal. Makanya ketika ada orang yang datang meminta bantuan untuk sekedar makannya, sesungguhnya kita dalam keadaan beruntung karena diberi peluang untuk memberi bantuan. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Mereka bersepakat, bermufakat untuk membahas, membicarakan hal-hal yang
tidak terlalu berguna, tidak ada manfaatnya. Udah kepuasan tersendiri secara nafsu mereka untuk membahas yang tidak ada faedahnya, baik bagi dirinya sendiri maupun pada orang lain. Ternyata agama kita adalah agama yang sangat produktif. Setiap yang kita lakukan adalah sesuatu yang menghasilkan. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, dia bicara hanya yang benar. Habis pembicaraan yang benar, aw liyasmut, dia diam. Jadi rumus untuk mau sukses, untuk terhindar dari mengabaikan waktu yang produktif, bicara seperlunya. Kalau ada yang benar, bicarakan. Kalau habis yang benar, putus pembicaraan, lanjutkan pekerjaan yang lain. Yang keempat, penghuni neraka sakar adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka juga mendustakan hari akhir. Ketika mereka ditanya, Anda dari sana bicara soal neraka, memangnya Anda pernah dari sana? Sama analoginya begini, ketika Raja Ikan menyampaikan kepada masyarakatnya, ketika ada umpan kail yang datang jangan dimakan karena nanti kamu di sana digoreng. Ya, ikan-ikan ini kan berkata kepada rajanya, memangnya kau dari sana? Memangnya kau pernah lihat itu gorengan? Kemudian nanti ketika dia dipancing, lantas saat itu dia berkata, sesungguhnya raja yang benar. Sama juga ini, ketika Allah berkata begini, ketika Nabi diutus berkata bahwa sesudah kehidupan ada kehidupan setelah itu. Ini adalah kata yang benar. Saat orang mengatakan memangnya ustaz dari sana, nabi dari sana, sehingga berani mengatakan neraka. Sesungguhnya kurang lebih seperti ini analoginya. Hatta atana yakin, sampai dengan kematian mereka tidak pernah sholat. Sampai dengan tibanya kematian mereka tidak pernah peduli kepada orang-orang miskin. Mereka hanya memuaskan hawa nafsu sendiri. Sampai dengan meninggal tidak ada pun kesibukan-kesibukan yang sifatnya produktif. Tiap hari kerjanya untuk membuli orang, mencaci maki orang. Dirinya sendiri tidak persiapkan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Terus kemudian mereka tidak percaya kepada hari akhirat, tidak percaya pada hari kiamat, tidak percaya pada neraka. Hatta tanal yakin, sampai dengan kematian mereka. Semoga 4 poin yang sangat mengerikan itu dan kita jadikan pelajaran hari ini, untuk kemudian kita senantiasa sholat pada Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan kita. Yang kemudian kita peduli kepada sesama. Yang ketiga, kita tidak perlu membuang-buang waktu, boros waktu untuk membahas sesuatu yang tidak produktif, tidak menimbulkan maslahat. Keempat, kita meyakini kalau kehidupan sesudah hidup sampai dengan hari kiamat, yakin kalau kemudian itu ada. Semoga ini bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirul kharat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.